Pertama-tama, perkenalkanlah saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang memenuhi undangan direksi perseroan guna menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan untuk selanjutnya disebut rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat 14 Juni 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 37 ayat 1 POJK 15. Saya, Hermawan, berdasarkan surat penunjukan tertanggal 22 Mei 2024, bertindak selaku pemimpin rapat. Untuk selanjutnya disebut pemimpin rapat. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 13, pasal 14, dan pasal 17 POJK 55, untuk diadakannya rapat ini telah dilakukan. Satu, pemberitahuan tentang mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tertanggal 29 April 2024. Dua, pengumuman rapat kepada para pemegang saham perseroan pada tanggal 7 Mei 2024, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan, dan aplikasi isi.ksi. Tiga, pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan pada tanggal 22 Mei 2024 di situs di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan, dan aplikasi isi.ksi. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang saya hormati. Sebelum kita memulai acara rapat, saya ingin menanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat, serta apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat. Mohon menunggu sebentar, sebab masih dihitung oleh pihak ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana yang diatur di dalam pasal 14 ayat 1.1a Anggaran Dasar Perseroan, yang menetapkan bahwa rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan tertanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Adi Mitra Jasa Korporat. Dua, daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya. Dan tiga, keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah berjumlah 943.159.732 saham atau mewakili 81,36%. Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan karena itu forum kehadiran yang diatur di dalam ketentuan yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi, dan dengan demikian rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara rapat. Demikian saya sampaikan Bapak Pimpinan Rapat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan rapat ini. Terima kasih. Setelah kita bersama-sama mendengar laporan dari Ibu Notaris mengenai quorum rapat ini yang telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, serta mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan rapat ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para pemegang saham
perseroan, dan pihak ketiga. Dengan ini, saya selaku pemimpin rapat membuka rapat pada pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 2.3 Anggaran Dasar Persewaan Junto pasal 39 ayat 3 POJK 15, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, penjelasan mengenai kondisi umum perseroan. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan umum. Dalam usahanya, perseroan dipercaya sebagai distributor untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk-produk kimia. Adapun produk-produk kimia yang dipasarkan oleh perseroan adalah caustic soda liquid, caustic soda flake, polyvinyl chloride, hidrochloric acid, sodium hipochlorite, sulfuric acid, dan ethylene dichloride. Selain produk kimia, saat ini perseroan juga melakukan diversifikasi penjualan di sektor batu bara setelah mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batu bara yang disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 8 Januari 2019. Selain bergerak di bidang perdagangan, perseroan juga melakukan investasi pada beberapa entitas anak berikut. Di tahun 2020, perseroan melakukan diversifikasi penjualan di sektor pertambangan nikel melalui akuisisi entitas anak PT Tekonindo. Di tahun 2023, perseroan melakukan diversifikasi penjualan di sektor real estate melalui akuisisi PT Forex Intex Indonesia dan sektor industri hidrogen peroksida melalui akuisisi anak PT Hidrogen Peroksida Indonesia. Dua, mata acara rapat. Satu, persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Dua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Tiga, penunjukan publik untuk mengaudit buku perseroan tahun buku 2024. 4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan. 5. Perubahan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat tangan untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain. Bagi mereka yang setuju, tidak perlu menyerahkan kartu suaranya. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Sebelum pengambilan keputusan, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangannya dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk kemudian diserahkan kepada petugas kami. Sebelum kita bersama-sama memulai dengan pembicaraan tentang mata acara rapat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 7 Mei 2024, Direksi Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham tentang hal-hal lain yang akan dimasukkan dalam mata acara rapat sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Untuk itu, maka tentang mata acara rapat hari ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam panggilan rapat perseroan pada tanggal 22 Mei 2024. Mata acara rapat pertama. Persetujuan laporan tahunan perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023.
Untuk mata acara rapat pertama ini kami persilahkan Bapak Tony Santosa selaku Direksi Perseroan untuk membacakan laporan direksi tersebut. Terima kasih Bapak pimpinan rapat, para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham. Dengan penuh rasa syukur, saya Dewan, atas nama Direksi Perseroan, menyampaikan perjalanan yang telah kami lalui sepanjang tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun yang menantang dalam perjalanan bisnis perseroan. Perseroan berhasil menutup tahun ini dengan kinerja positif di sisi operasional maupun finansial yang ditunjang oleh adanya peningkatan performa di seluruh lini bisnis perusahaan. Kisah kinerja keuangan 2023. Perseroan dalam hal ini mampu meraih penjualan yang cukup baik di tengah tantangan yang ada. Sekalipun tidak mencapai target yang ditetapkan, perseroan mampu menjual 659.085 ton kimia dasar dan 498.238 ton batu bara di tahun 2023. Di tahun 2023, perseroan membukukan laba bersih sebesar 174,69 miliar, menurun 53,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 374,5 miliar. Penurunan laba bersih disebabkan oleh penurunan volume penjualan dan penurunan harga jual produk kimia yang terjadi karena berbagai kondisi perekonomian dunia. Inflasi dan suku bunga yang tinggi di berbagai negara menyebabkan pembatalan aktivitas ekonomi dan lesunya permintaan pasar. Dengan lesunya permintaan di berbagai negara, banyak produk kimia dasar dari luar negeri yang coba ditawarkan ke pasar Indonesia dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentunya menyulitkan produk kimia dasar lokal untuk dapat bersaing dan dapat terserap oleh pasar. Penyerapan oleh pasar lebih lanjut dipersulit oleh keadaan industri tekstil yang merupakan konsumen terbesar produk kimia di Indonesia. Kondisi inilah yang menyebabkan penurunan penjualan perseroan sepanjang tahun 2023. Strategi perbaikan kinerja fundamental menjadi sasaran utama perseroan pada tahun 2023. Dewan Direksi beserta seluruh jajarannya menjalankan berbagai inisiatif strategis yang mencakup efisiensi dan pengendalian biaya, baik biaya penjualan maupun biaya rutin, optimasi dan pemeliharaan. Adapun strategi utama yang dilakukan perseroan adalah sebagai berikut. Satu, mendorong peningkatan kinerja melalui keunggulan operasional atau peningkatan efisiensi. Dua, fokus untuk meminimalkan biaya dengan memanfaatkan integrasi aset dan keunggulan operasional. Tiga, kerjasama strategis dengan pelaku industri guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan bisnis perseroan. Prospek usaha. Di tahun 2024, Indonesia memang masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan tersebut diantaranya berkaitan dengan potensi pelemahan rupiah dan ketidakpastian politik dan ekonomi yang ditimbulkan dari pemilu. Di samping itu, daya beli juga masih merupakan isu yang relevan bagi usaha perseroan. Namun demikian, pengeluaran dari dan belanja sektor privat dan pemerintah diprediksi akan mengalami pertumbuhan. Bansos, kenaikan upah, belanja infrastruktur, dan pemilu itu sendiri merupakan stimulus utama dari pertumbuhan tersebut. Selain itu, pemerintah tengah mengkaji insentif yang bisa diberikan kepada industri kimia dasar dalam negeri serta berupaya mengadakan bisnis matching
atau mempertemukan produsen dan industri hilir serta pemanfaatan bahan baku lokal. Sehingga bahan kimia hasil produksi dalam negeri dapat diserap secara optimal oleh industri hilir. Dalam menyusun target bisnis per tahunan, direksi mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada. Di masa mendatang, direksi menargetkan agar BMSR dapat berperan lebih besar dalam mendukung kebutuhan bahan kimia nasional melalui manajemen persediaan yang efektif. Tata kelola perseroan, perubahan komposisi direksi. Pada tahun 2023 tidak terdapat agenda perihal perubahan atau pergantian komposisi direksi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perlu saya sampaikan bahwa dalam laporan tahunan telah dilampirkan laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Kanaka Muradireja Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporan nomor 0146 garis miring 3 titik 0357 garis miring AU titik 1 garis miring 05 garis miring 0111 garis datar 4 garis miring 1 garis miring 3 garis miring 2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas, laporan tahunan untuk tahun buku 2023 telah disusun oleh direksi dan telah ditandatangani seluruh direksi dan komisaris perusahaan perseroan. Akhir kata, izinkan kami sebagai direksi memberikan apresiasi kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham utama PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk atas dukungan dalam mengelola perseroan di tengah tantangan tahun 2023. Terima kasih juga kepada para pemegang saham lainnya yang atas kepercayaan yang telah diberikan kepada perseroan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. Semoga kerjasama yang tercipta dapat terus berjalan dengan baik untuk tahun-tahun berikutnya. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas kerja keras yang telah ditunjukkan. Perseroan mampu melewati tahun 2023 dan mengembangkan bisnis menjangkau sektor yang menjanjikan di tengah tantangan dan terus bersiap untuk kembali mencapai kinerja yang lebih baik. Demikian laporan direksi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 bagi bagian yang tak terpisahkan dari mata acara rapat pertama ini. Para hadirin sekalian, selanjutnya saya akan melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tahun buku 2023. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dapat melalui tahun 2023 dengan berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Di tahun ini, Dewan Komisaris melihat direksi telah menunjukkan komitmennya yang kuat untuk merealisasikan pertumbuhan usaha melalui pencapaian kinerja yang bernilai, baik di sisi operasional maupun finansial. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa berkomunikasi dengan direksi dan manajemen, terutama dalam merumuskan kebijakan strategis perseroan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu fungsi pengawasan Dewan Komisaris termasuk memonitor kinerja perseroan. Menurut pandangan kami, direksi dan manajemen telah melakukan pengelolaan perseroan dengan baik di tengah perlambatan ekonomi global. Direksi juga berhasil melakukan upaya optimalisasi kinerja finansial melalui penerapan berbagai kebijakan efisiensi dan pengendalian biaya secara ketat dan konsisten. Menggunakan sumber pendanaan
secara selektif. Pertemuan antara Dewan Komisaris dan Direksi ditujukan untuk membahas kinerja perusahaan dan memberikan masukan yang diperlukan sebagai acuan bagi direksi untuk menjalankan agenda-agenda penting perusahaan. Kami menyampaikan hasil penilaian kinerja direksi dalam RUPS kepada pemegang saham bersama dengan penentuan strategi guna mematangkan perencanaan target-target perusahaan di tahun 2024. Prospek usaha. Dewan Komisaris melihat prospek usaha yang telah disusun oleh direksi sangat positif dan mencerminkan optimisme dalam mempersiapkan kompetensi perseroan untuk jangka waktu yang panjang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mendukung prospek usaha yang telah disusun dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan implementasi prospek usaha tersebut. Terhadap pandangan positif ini, Dewan Komisaris juga menaruh optimisme terhadap perbaikan ekonomi dan pasar internasional. Dewan Komisaris berkeyakinan akan adanya peluang yang lebih besar bagi bisnis perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang. Dewan Komisaris menilai pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh jajaran direksi telah memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Seluruh elemen tata kelola perusahaan telah berjalan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga pengelolaan perusahaan pada tahun ini telah memenuhi prinsip-prinsip praktik bisnis yang sehat. Direksi telah merumuskan berbagai kebijakan dan menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan sesuai arahan pemegang saham, keputusan RUPS, ketentuan anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian kinerja PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk tahun 2023 tidak lepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan. Oleh karenanya, atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan atas dukungan, kerjasama, dan kepercayaan yang diamanahkan kepada Dewan Komisaris. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami, Dewan Komisaris, untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kerjasama yang ditujukan jajaran direksi, manajemen, dan karyawan, sehingga perseroan dapat menutup tahun ini dengan baik. Dengan ini saya memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat pertama dengan mengangkat tangannya dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas rapat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat pertama, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui dan menerima baik laporan tahun direksi tentang jalannya perseroan tahun buku 2023, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Mengesahkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporan nomor 015-1-5-1-031-01-1-3 tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Equity and Discharge. Sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat pertama sebagaimana telah dikemukakan? Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain? Apabila ada, mohon menyerahkan kartu suaranya untuk mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari elektronik juga tidak ada, Pak. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul mata acara rapat pertama, maka rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut. Mata acara rapat kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, perseroan mencatatkan laba sebesar 174 miliar 691.961.974 rupiah berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2027 tentang perseroan terbatas UU PT. Perseroan wajib menyisihkan sejumlah laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan wajib sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham. Maka sesuai dengan pasal 70 ayat 2 UU PT, perseroan menyisihkan cadangan sebesar 250 juta rupiah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023. Saldo laba setelah dikurangi dana cadangan akan dicatat sebagai bagian dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya yang akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu diusulkan kepada para pemegang saham agar laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 dapat digunakan untuk penyisian dana cadangan dan kegiatan operasional perseroan. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat kedua dengan mengangkat tangannya dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas rapat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Pak, dari SICC maupun dari para pemegang saham yang hadir. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat kedua, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan menggunakan laba bersih tahun buku 2023 sebesar 174 miliar 691 juta 961.974 rupiah untuk pengisian dana cadangan sebesar 250 juta rupiah dan sisanya untuk kegiatan operasional perseroan. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat kedua sebagaimana telah dikemukakan?
Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain? Apabila ada, mohon menyerahkan menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari isi PC juga tidak ada, Pak. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul mata acara rapat kedua tersebut, maka rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut. Mata acara rapat ketiga, penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku perseroan tahun buku 2024. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, mengacu pada pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, diusulkan kepada rapat untuk menyetujui penunjukan kantor akuntan publik Kanaka Pura Direja Suhartono untuk mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara perseroan dan akuntan publik tersebut, maka rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan ini, saya memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat ketiga dengan mengangkat tangannya dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas rapat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat ketiga, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui penunjukan kantor akuntan publik Kanaka Pura Direja Suhartono untuk mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara perseroan dan akuntan publik tersebut, maka rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat ketiga sebagaimana telah dikemukakan? Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain? Apabila ada, mohon menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Tidak ada yang tidak setuju maupun abstain dari yang para hadir, para pemegang saham atau kuasa yang hadir atau dari isi terlibat. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul mata acara rapat ketiga tersebut, maka rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.
Mata acara rapat keempat, penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai ketentuan 1 Pasal 18 ayat 22 Anggaran Dasar Perseroan mengenai gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya anggota direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya, diusulkan kepada rapat untuk A. Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 naik tidak melebihi 8% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023. B. Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi. Dengan ini, saya memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat keempat dengan mengangkat tangannya dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas rapat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Dari saya juga tidak ada. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat keempat, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk A. Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 naik tidak melebihi 8% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023. Dan B. Menyetujui pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi. Apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat keempat sebagaimana telah dikemukakan? Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain? Apabila ada, mohon menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat tangan. Apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Ya, tidak ada, Pak. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas mata acara rapat keempat tersebut, maka rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut. Mata acara rapat kelima, perubahan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima. 1. Pengunduran diri Ibu Marina selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, serta mengangkat Ibu Cendrawati menggantikan Ibu Marina selaku Komisaris Independen Perseroan. 2. Memberhentikan Bapak Hermawan selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya rapat. Pada saat itu juga mengangkat Bapak Hermawan sebagai Direktur Perseroan. 3. Mengangkat Ibu Hong Fang sebagai Komisaris Utama menggantikan Bapak Hermawan selaku Komisaris Utama Perseroan. Sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini,
susunan pengurus perseroan sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tahun 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut. Komisaris. Komisaris utama Hong Fang. Komisaris independen Cendrawati. Direksi. Direktur utama Welly Thomas. Direktur Tony Santosa. Direktur Hermawan. Berikut kami sampaikan riwayat hidup singkat dari anggota Dewan Komisaris yang baru. Kami persilahkan Saudara MC untuk membacakannya. Komisaris Utama Perseroan, Ibu Hong Fang, lahir di Surabaya bulan Agustus tanggal 7 tahun 1973, beralamat di Kompleks BRI 46 Blok UU nomor 14 Pesen Jelambar, Jakarta Barat. Menempuh pendidikan terakhir di Los Angeles University, Amerika, dan lulus tahun 1996. Memulai karir bekerja sebagai sekretaris di PT Berlian Maju Tanker sampai dengan tahun 1998 dan terakhir bekerja di PT Bintang Mitra Semesta Raya Tbk sebagai sales manager. Komisaris Independen Perseroan Ibu Cendrawati, lahir di Jakarta 20 November 1974, beralamat di Jalan Muardi 118 Grogol, Tamburan. Lulus tahun 1945, jurusan komputer akuntansi di BINUS. Memulai karir sebagai accounting finance supervisor di PT Harapan Jaya Machinery sampai dengan tahun 1998 dan terakhir bekerja sebagai finance accounting manager di PT Wahana Mutiara Pratama. Demikian Bapak Pimpinan Rapat. Dengan ini saya memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat kelima dengan mengangkat tangannya dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas rapat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan, Pak. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat kelima, maka kami mengusulkan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui perubahan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Apakah rapat secara musyawarah mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan mata acara rapat kelima sebagaimana telah dikemukakan? Apakah ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain? Apakah ada yang tidak setuju atau suara abstain? Tidak ada. Tidak ada. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul mata acara rapat kelima tersebut, maka rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut. Karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam rapat, maka dengan ini saya menutup rapat pada pukul 14:57 waktu Indonesia Barat dengan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin sekalian dalam rapat.